Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diperkosa dan lalu dijadikan tumbal. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, ada satu narasumber, yaitu seorang praktisi, yang ingin menceritakan kisah pilu seorang gadis yang menjadi tumbal oleh si pelaku pesugihan. Awal kisahnya sebelum gadis itu menjadi tumbal oleh pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Pak Jarwo, dan orang suruhannya yaitu si Toto. Toto ini dipercaya oleh Pak Jarwo untuk mencari gadis yang masih perawan, yang belum pernah disetubui, yaitu untuk dijadikan tumbal, dengan cara dibunuh dan diambil darahnya. Pak Jarwo meminta bantuan kepada Toto, yang nantinya Toto ini dikasih imbalan yang setimpal. Toto pun menyanggupi apa keinginan tuanya. Ada satu waktu saat Toto menemukan gadis yang masih belia, yang berumur kurang lebihnya 16 tahun. Sebut saja gadis itu namanya adalah Putri. Toto mengenal dengan Putri melalui media sosial. Dari perkenalan itulah, Toto mendapatkan incaran yang nantinya akan diserahkan kepada majikannya, yaitu Pak Jarwo. Setelah mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi, dan Putri ini terkena bujuk rayuan dari si Toto. Singkat cerita, Toto mengajak Putri jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya. Mereka pun sempat pergi ke sebuah taman hiburan, bermain bercanda tawa dengan asiknya, selayaknya sepasang kekasih. Dan apa yang dilakukan oleh Toto tidak seperti apa yang Putri kira. Setelah dari taman hiburan, Putri dibawa ke salah satu tempat, yaitu gudang kosong, di salah satu pabrik yang sudah tidak terpakai. Disitulah Putri dibunuh oleh Toto dan diambil sebagian darahnya, yang nantinya diserahkan kepada Pak Jarwo. Namun ternyata sebelum Putri dibunuh dan diambil darahnya, Toto menyetubui tubuh Putri. Tubuh yang masih gadis, yang diinginkan oleh tuanya. Setelah gadis itu disetubui, lalu dibunuh, dengan cara ditusuk di bagian perutnya, dan darah yang mengalir dibungkus dengan plastik, lalu diserahkan kepada Pak Jarwo. Pak Jarwo dengan senang hati menerima bungkusan darah itu. Dia tidak curiga, itu darah perawan atau bukan, karena Pak Jarwo sudah sangat percaya dengan Toto. Darah itu nantinya akan dijadikan syarat untuk melakukan ritual pesugihan. Pak Jarwo kemudian memindahkan darah itu ke salah satu tempat yang terbuat dari batok kelapa. Dituangkan darah itu, lalu diletakkan di samping sesaji yang lain. Segala persyaratan yang sudah lengkap. Malam harinya, Pak Jarwo langsung melakukan ritual. Kali ini Pak Jarwo melakukan ritual tidak seperti sebelumnya, karena biasanya tidak ada darah yang disyaratkan. Tapi berbeda di ritual saat ini. Mungkin keinginan dari sesembahannya yang menginginkan darah gadis yang masih perawan. Pak Jarwo melakukan ritualnya. Sesembahannya yang melihat darah yang ada di dalam batok kelapa itu. Tetapi sesembahannya seakan-akan memandang dengan tatapan murka. Dan Pak Jarwo pun tidak mengetahui kemurkaan dari sesembahannya itu.
Dan setelah ritual itu dilakukan, yang biasanya berdampak secara cepat, apa yang menjadi tujuan utama pelaku pesugihan, yaitu kekayaan yang akan bertambah. Namun kali ini, yang didapat oleh Pak Jarwo setelah ritual dilakukan, justru kebalikannya. Usaha milik Pak Jarwo satu persatu mengalami kegagalan. Bahkan dalam kurun waktu 3 bulan, hampir semua aset-asetnya terjual karena usahanya hampir bangkrut. Pak Jarwo tidak habis pikir, semua itu terjadi karena apa? Pak Jarwo meminta kepada salah satu praktisi ataupun dukun yang diundang untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dukun itu pun datang ke tempat Pak Jarwo yang ditemani dengan Toto. Dukun itu lalu ditanya oleh Pak Jarwo. Obrolan itu mulai terjadi. Pak Jarwo yang sudah percaya dengan dukun itu mulai mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya. Satu persatu masalah diceritakan, dari bulan pertama, bulan kedua, sampai hampir semua aset-asetnya terjual. Pak Jarwo sebagai seorang pelaku pesugihan meminta pertolongan agar apa yang menjadi miliknya tidak terkuras atau tidak hancur karena usahanya hampir bangkrut. Karena melihat keadaan Pak Jarwo waktu itu diambang kehancuran, sang dukun meminta waktu untuk melakukan ritual di tempat Pak Jarwo. Nah, kebetulan ritual yang dilakukan ini bertepatan di satu tempat dengan Pak Jarwo yang melakukan ritual dengan sesembahannya di satu kamar yang memang sudah disediakan Pak Jarwo. Setelah semua sesaji yang diperlukan dilengkapi oleh Pak Jarwo, praktisi itu kemudian melakukan ritualnya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Dan setelah keluar dari kamar di pagi hari, waktu itu menjelang subuh, praktisi ini tidak istirahat karena melihat Pak Jarwo yang sudah terlelap tidur di sofa. Praktisi menunggu Pak Jarwo untuk bangun. Setelah Pak Jarwo terbangun dan melihat praktisi yang duduk di depannya, seketika menanyakan kepada praktisi tersebut, "Bagaimana hasil ritual semalam, Mbah?" Tanya Pak Jarwo. "Hasil ritual yang saya lakukan di kamar Bapak, ada satu kejanggalan, yaitu tentang salah satu syarat sesaji yang berupa darah, yang khusus disembahkan untuk sesembahannya Bapak. Mohon maaf jika ini salah. Ada satu hal yang membuat Pak Jarwo bangkrut atau gagal dalam melakukan usaha. Saat Pak Jarwo melakukan ritual untuk sesembahannya, agar keinginan Pak Jarwo bisa terkabul dengan mendapatkan kekayaan yang lebih. Tapi justru malah Pak Jarwo mendapat yang sebaliknya. Usaha apapun yang dilakukan oleh Pak Jarwo akan mengalami kebangkrutan, dan itu dipastikan tidak akan bertahan lama. Apakah ada solusinya, Mbah?" "Mohon maaf Pak Jarwo, hasil dari komunikasi ritual yang saya lakukan semalam saat saya bertemu dengan sesembahan Pak Jarwo, dia sangat murka karena darah yang diserahkan itu bukanlah darah gadis yang masih perawan. Walaupun darah itu adalah darah seorang gadis, tapi darah itu sudah tidak perawan lagi, sudah tidak suci lagi. Mohon maaf Pak Jarwo, ketika sampean mendapat darah perawan, dari mana asal-usul darah ini?" "Saya mendapatkan darah itu dari salah satu pesuruh saya, Pak. Toto namanya. Dia yang tahu asal-muasal darah yang saya sajikan itu. Coba Pak Jarwo tanyakan pada dia, apakah darah itu benar-benar masih perawan atau tidak." Singkat ceritanya, Pak Jarwo menghubungi si Toto
dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Selang beberapa menit kemudian, Toto pun datang dan langsung dipersilakan untuk duduk. Lalu Pak Jarwo langsung menanyakan kepada Toto, "Tok, kamu jawab dengan jujur." Ada apa ini, Pak?" Waktu kamu membawa sekantong darah, sebenarnya itu darah gadis perawan atau bukan?" Toto yang mendapatkan pertanyaan itu tidak bisa berkata apa-apa. Toto sempat termenung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai 3 kali pertanyaan yang sama itu dilontarkan kepada Toto. Dan Toto pun kemudian menjawab, Gadis yang saya bunuh itu, dia adalah gadis yang benar-benar masih perawan, Pak. Tapi sebelum gadis itu saya bunuh, tubuh gadis itu saya setubui, Pak, dan darahnya saya serahkan kepada Bapak." Mendengar jawaban dari Toto, Pak Jarwo langsung naik pitam. Emosinya meluap sampai Toto terkena tamparan. "Pak, apa maksudmu, Tok?" Toto pun hanya terdiam. "Kamu kurang ajar, Tok. Kamu tahu kan, saya itu menginginkan darah seorang gadis yang masih perawan." "Terus salah saya apa, Pak? Bukankah apa yang Bapak inginkan sudah saya penuhi?" "Ya, tapi kamu melupakan apa syaratnya. Darah yang masih perawan bukan sudah disedubui oleh kamu, lalu kemudian diambil darahnya. Itu sudah bukan perawan lagi, Tok," ucap Pak Jarwo dengan penuh amarah. Sang praktisi yang mendengar keributan 2 orang yang ada di hadapannya mencoba menengahi. Sudah, jangan berdebat terus. Sudah, berhenti. Semua itu sudah terlanjur. Apapun yang menjadi masalahnya, semua itu sudah terjadi. Kalian berdebat pun tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan mengembalikan apa yang sudah Bapak dapatkan dan rasakan. Pak Jarwo duduk kembali. Sementara praktisi ini masih menjelaskan tentang hasil ritualnya. "Jadi begini, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat Bapak ini melakukan ritual, kemurkaan sesembahannya Pak Jarwo itu disebabkan karena darah perawan ini sudah tidak suci lagi. Dan salah satu solusinya, Pak Jarwo harus secepatnya mengganti darah itu. Kalau tidak didapatkan dalam jangka waktu seminggu ini, mungkin berdampak pada Bapak sendiri atau keluarga Bapak." "Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Maksudnya, sesembahan yang sudah membantu Bapak bisa menumbalkan salah satu keluarga dari Bapak. Bahkan bisa jadi Pak Jarwo sendiri yang akan dijadikan tumbal. Jika Pak Jarwo tidak segera mungkin mengganti darah itu, batas waktunya hanya 1 minggu saja." Setelah mendengar perkataan sang praktisi, Pak Jarwo pun langsung mengarah kepada Toto. "Toto, carikan apa yang sudah disampaikan oleh dukun ini. Cepat. Nanti kamu saya akan kasih uang lebih." Tapi waktu itu, karena Toto yang sudah ditampar oleh Pak Jarwo menolak dengan terang-terangan, "Saya tidak mau lagi berurusan dengan sampean, apalagi disuruh membunuh. Asal Bapak tahu, saya selalu dihantui oleh arwah-arwah yang sudah saya bunuh," ungkap Toto dengan tegas.
Sang praktisi pun menyaksikan perdebatan keduanya. Sementara Pak Jarwo kebingungan. Waktu yang diberikan hanya 7 hari dan harus mencari kemana seorang gadis untuk sesembahannya, untuk memulihkan kekayaan yang hampir hancur ini. Singkatnya, malam terakhir malam 7 hari sebelum Pak Jarwo melakukan ritual, dia datang kepada praktisi untuk meminta bantuan. "Saya tidak bisa membantu Bapak, karena inilah perjanjian dengan sesembahannya Pak Jarwo sendiri. Saya hanya membantu mencarikan solusi. Tapi dari solusi yang saya sampaikan kepada Pak Jarwo sendiri tidak bisa menyanggupinya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membantu lagi." Pak Jarwo benar-benar ketakutan, merasakan hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Rasa takut tentang sesembahan yang bila mana datang secara tiba-tiba dan mengambil nyawanya. Sampai malam terakhir yang sudah ditentukan, Pak Jarwo tidak pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dia pulang mendapatkan istrinya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Melihat sang istri yang sudah tidak bernafas lagi, anak-anaknya berteriak, memanggil-manggil ibunya. Sementara Pak Jarwo sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, hanya bisa menangisi istrinya, karena dirinya sendiri tahu kalau inilah murka dari sesembahannya. Karena salah satu syarat itu tidak dipenuhi oleh Pak Jarwo dan berdampak kepada keluarganya sendiri. Singkatnya, setelah 100 hari kepergian sang istri, anak-anaknya juga menjadi korban daripada kemurkaan sesembahan Pak Jarwo. Seluruh anak-anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan yang tragis. Tabrakan beruntun, dan dia ditinggal lari. Setelah anak-anaknya ini meninggal dunia, Pak Jarwo benar-benar sudah tidak kuat dalam menjalani kehidupannya. Semua aset-aset berharganya pun sudah terjual, karena usaha yang dilakukannya telah bangkrut. Kekayaan yang dimiliki habis tidak tersisa. Pak Jarwo akhirnya mengalami beban mental yang membuat dirinya depresi, seakan-akan seperti orang gila. Dan itu pun disaksikan oleh praktisi yang pernah membantu Pak Jarwo. Praktisi itu melihat Pak Jarwo ketika di sebuah jalan sempit yang bisa dibilang kumuh. Dan kabar berita yang berkembang, ternyata Pak Jarwo sudah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib atas perilakunya selama ini. Kemungkinan hal itu didasari oleh Pak Jarwo setelah banyaknya korban yang ditumbalkan, yang diperkosa, dan juga yang dibunuh, yang membuatnya sering dihantui oleh arwah para gadis yang menjadi korbannya. Dan Pak Jarwo tanpa dicari, akhirnya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Dari cerita yang saya sampaikan ini, semoga memberikan wawasan bagi kita semua bahwa di balik perilaku pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jarwo ataupun oleh pelaku-pelaku yang lain bisa mengakibatkan murka bagi sesembahannya dan berakibat fatal bagi keluarganya sendiri. Karena iblis atau jin yang menjadi sesembahannya tidak mau dirugikan kalau mereka tidak menepati janjinya, maka nyawa sendiri yang akan menjadi taruhannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.